Oke, Bismillah, kita mulai perkuliahan kita, mata kuliah ilmu kiroat. Ya, sebelum kita lanjut, apakah materi ini, slide ini sudah tampil dengan jelas? Begitu pula dengan suara saya, Sudah atau kalau Ustadz. Sudah, Stas. tidak, saya off kamera. Nah, karena ini memang agak berat ini, agak berat. Aman-aman, Ustaz. Oke, ya, ilmu kiroat. Saya mau dalam beberapa menit ini Anda konsentrasi dulu untuk memperhatikan dan menyimak baik-baik. Ini adalah mata kuliah yang wajib kita lalui dan memiliki banyak faedah, manfaat bagi kita semua, ya. Dan tidak semua kampus mempelajari ilmu qiraat, ya. Tidak semua, bahkan tidak semua juga pesantren, madrasah mempelajari ini, ya. Oke, stok terbatas sih kalau ilmu qiraat. Oke. Oke, pengantar. Sebelum kita berbicara tentang qiraat, ada 5 hal yang harus Anda tahu dulu. Ya. Yang pertama ada namanya font. Ya. Semuanya pakai font ya. Coba lihat di layar. 5 kata ini sama dengar font semua. Coba lihat ya, font. Cuma misalkan fonem, saya kasih kecil E dengan M-nya. Ada juga alo font, saya kasih kecilnya. Tapi semua font. Coba lihat ya. Semua pakai font ya. Hmm. Apa bedanya semua ini sama-sama font? Ya, karena ini penting Anda harus tahu karena kalau Anda tidak tahu ini apa dimaksud dengan font, maka kita susah untuk bicara tentang kiroat secara khusus dan secara umum. Ya, nah, coba lihat baik-baik itu font, ya, font pakai T, ada fonem, ada alofon, ada fonologi. Gimana ilmu kiroat? Font semua ini ya. Oke, coba kita lihat. Oke, yang pertama itu font. Font secara umum itu artinya bunyi, ya, bunyi. Oke. Maka dalam kaitnya ilmu kiroat itu berasal dari font, berasal dari bunyi atau suara. Nah, oke. Kalau font tambah T itu huruf, bunyi tetapi dalam bentuk tertulis. Makanya huruf. Dalam bentuk huruf, angka, simbol. Makanya ada namanya font Times New Roman, ya kan? Font Calibri, Cambria, ah itu. Oke? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada lagi namanya fonem. Itu satuan bunyi yang bermakna fonem. Jadi ketika bunyinya bukan sembarang bunyi, tetapi itu memiliki makna tertentu. Seperti kita bilang, ah, kenapa begini? Cuma bilang, ah, kenapa begini? Ya kan? Ya kan? Kalau orang Palopo, orang anu, mbah, ya bah. Orang Mandar, aish, kenapa begini? Ya kan? Begitu. Itu semua bunyi tapi ada maknanya. Apakah makna mengeluh, makna suka, makna benci, makna kagum, wow, ya kan? Dan seterusnya itu semua. Sementara banyaknya variasi macam-macam bunyi, bunyi yang memiliki makna tertentu itu namanya alofon, ya. Kemudian berkembang ada namanya ilmu aswat. Ilmu aswat itu bahasa termnya ini fonologi, ilmu tentang bahasa, ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi dan suara. Ilmu aswat dari kata sautun. Sautun itu fon, bunyi. Ilmu aswat, ilmu tentang bunyi, ilmu tentang suara. Dan ujung-ujungnya, ilmu tentang font ini, ilmu tentang font ini, itu ujung-ujungnya akan belajar tentang kiroat. Ya, jadi bunyi, ada huruf, kemudian ada variasi-variasi macam bunyi dan suara, dan ada ilmu khusus yang mempelajarinya, baik ilmu fonologi, semantik, balago, dan ilmu-ilmu lainnya, itu terangkum dalam ilmu qiraat namanya. Ya, oke. Nah, kita lanjut.
Ontologi kiroat secara etimologi, baik makna dasar dan makna pengembangan, maupun terminologi dari ontologi kiroat ini apa? Ya, oke. Coba kita lihat. Kiroat berasal dari kata tentunya koroa. Ya korau, ya koroa, ya korau. Coba bantu saya, ya, bantu saya. Di sini ada tiga masdar dari koroa, ya korau. Ada tiga masdar ya. Quran, wa kiroatan, wa Qur'anan. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa bedanya? Sama-sama masdar, apa bedanya ketiga masdar tersebut? Nah, jangan bilang beda-beda hurufnya. Nah, kuambakku kalau ada bilang beda hurufnya. Nasami, ya kan? Nah, ada yang bisa jawab? Di antara tiga masdar dari kata qara'a yaqra'u, apa bedanya? Hmm. Bedanya, Quran, qara'a yaqra'u Quran, artinya bacaan. Quran itu artinya bacaan, bacaan biasa, bacaan bebas, bacaan umum, ya. Oke. Kiroatan itu sudah ditambah tak marbuto, kiroatan. Ya, inilah materi kita sekarang. Coba kalau kita ketik ya, ketik dalam bahasa Quran itu bacaan biasa. Kiroatan, kiroatan tambah tak marbuto, ya. Itu tak marbuto di sini artinya mubalaghah, artinya paling atau lebih. Maka kiroatan tambah tak marbuto itu sesuatu yang lebih, bacaan yang lebih. Ya, sama contohnya, misalkan a'jasa yu'jisu mu'jiz. Mu'jiz itu melemahkan. Ditambah tak marbuto menjadi mu'jizatun. Ya, mu'jizatun artinya wow, sesuatu yang sangat 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 luar biasa. Ada tak marbuto. Ya. Jadi terkadang tak marbuto itu dalam bahasa Arab. Nah, bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Hai, Arab, lalu bahasa Arab. bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tak marbuto itu bukan hanya menunjukkan 100% muannas. Tapi tak marbuto juga bisa menunjukkan mubalaghah, sesuatu yang wow, ya, yang lebih atau yang paling. Maka Quran adalah bacaan biasa, kiroah yang kita baca sekarang adalah bacaan yang paling baik. Ya, makanya nanti kita akan belajar ada kiroat mutawatir, kiroat masyhur, syaz, dan seterusnya. Maka kiroat ini yang paling baik. Di antara banyak baca-bacaan, di antara koran, apalagi koran, komik, Quran, tentu Quran kan yang paling bagus ya cara bacanya. Ya. Satu lagi tadi Quran. Quran itu di atasnya lagi kiroah. Jadi Quran, anggaplah Quran itu bacaan level 1, kiroatan kasih tak marbuto itu level 2. Kalau Quranan bacaan yang sempurna. Makanya kitab suci kita ini tidak dikatakan al-kiroah, tidak. Ya, ya, tapi kitab suci kita namanya Al-Quran. Dan cara membaca Al-Quran bukan Quran, tapi cara membaca Quran yang kitab sempurna ini kiroah dengan baca yang paling. Makanya ada namanya ilmu tajwid, tahsin, fasoha. Ya kan? Ada idgham-idgham, ikhfa-ikhfa, iqlab, dan mat-mat lainnya. Oke, itu cara zainu hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Ya, itu dengan cara-cara penyebutan. Nah, dibaca sih alhamdulillah alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana budu ya kana saya ini indah kang. Begitu ada kiroatan, ada cara yang lebih baik. Makanya ilmu kiroat itu ada rumusnya. Nah, ada matannya, ada matan Syafi'inya, Ibnu Jazarinya, ada Ibnu Mujahidnya, dan seterusnya. Banyak matan-matannya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah jawab semua, sudah. Oke, yang datang terlambat ditandai. Sekarang saya sudah tutup absen. Kalaupun datang, kita tandai yang terlambat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, hmm, seiring dengan perkembangan zaman, kiroat itu mengalami penyempitan makna. Apa maksudnya ini?
Coba kita lihat tadi. Qara'a yaqra'u qira'ah. Namanya qira'ah adalah membaca. Ya, berarti apapun mau kita qira'ah baca, ini itu namanya qira'at. Ya kan? Makanya dalam ilmu bahasa ada namanya al-qira'ah, bacaan atau wacana. Ah, ada mutola'ah, ada al-qira'ah, ada an-nahwu dan ya kan al-hiwar itu macam-macam qira'ah dalam ilmu bahasa. Maka pada mulanya qiraat itu bermakna umum. Apapun yang kita baca, qiraatul kutub, musabaqah qiraatul kutub, pertandingan baca kitab, ya. Nah, secara tetapi khusus dalam prodi kita, khusus tentang Al-Qur'an mengalami penyempitan makna. Bukan kiroat yang dimaksud, yang penting membaca. Jadi kalau kita sekarang belajar ilmu kiroat, berarti ilmu membaca. A tambah B tambah C, ya kan B aba, C ici, misalkan tuh. Atau bertahan satu cinta, iya tuh ada lagunya tuh. Bertahan satu cinta, masa begitu ya kan? Itu bisa saja tuh membaca, mengeja, tapi umum kan? Tapi ini kita yang dimasuk ilmu kiroat, ya, kiroat, kiroatil Quran. Jadi ada distui kata yang jatuh. Jadi sebenarnya mata kuliah ini yang lengkapnya adalah ilmu kiroatil Quran, cara membaca Al-Quran. Makanya saya katakan tadi ini mengalami penyempitan makna. Jadi bukan membaca secara umum, ya. Nah, tapi tidak salah juga kalau kita bilang kiroat, yaitu maksudnya itu Al-Quran, ya. Nah, begitu begitu. Jadi namanya mengalami penyempitan makna. Tetapi secara khusus, dilihat dari ruang lingkupnya, coba dilihat dari ruang lingkupnya, kiroat mengalami perluasan cakupan. Apa maksudnya perluasan? Coba lihat. Pada mulanya namanya kiroat itu kan fonem saja. Itu hanya suara. Namanya kiroat kan baca. Ha 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 ha. Kan baca itu kan. Itu kan baca suara. Tetapi seiring dengan perkembangannya, itu ilmu kiroat, ruang lingkupnya bukan hanya fonem atau suara ini, suara audio, ya. Tapi kiroat juga berbicara tentang literal. Apa itu literal? Nah, ada yang bisa jawab. Apa itu literal? Dari kata literasi. Literal. Literal. Makanya ada tadi apa? Apa literal? Nah, huruf. Macam huruf bacaan. Makanya tadi coba lihat. Font versus font. Coba lihat di awal tadi itu ya. Coba lihat. Font versus font. Font itu suara. Tapi suara ketika ditulis namanya font. Itu saya katakan tadi di awal, ada font Times New Roman, font Cambria, ya kan? Nah, font dengan font. Makanya seiring perkembangan zaman, saya istilahkan font dengan font atau fonem dengan literal. Jadi ilmu qiraat ini kita berbicara tentang suara, tetapi namanya ilmu qiraat tidak terlepas dari yang namanya tulisan. Karena salah satu standar qiraat mutawatir itu, selain sanatnya yang muttasil, bersambung kepada Rasul, qiraat yang mutawatir itu harus literal sesuai dengan literal Rasam Usmani. Sesuai dengan tulisan dari Rasam Usmani. Tidak boleh merubah-rubah literal atau redaksi huruf per huruf dari Masab Mushaf Usmani, Rasam Usmani. Nah itu, makanya fonem dengan literal berkembang. Jadi kiroat itu secara umum kan namanya membaca berarti suara saja ya. Tetapi kiroat itu secara umum mengalami ruang lingkup perkembangan itu diatur dan dibatasi oleh literal atau namanya huruf. Contoh, kita berikan contoh di sini misalkan kita di kolom chat, ya, di kolom chat kita tulis misalkan surah Al-Fatihah, mim, lam dan kaf. Rasam Usmani begini, ya, Rasam Usmani begini. Nah, makanya kalau imam misalkan Imam Qalun dia baca Maliki, atau kalau imam mazhab Malik membaca Maliki, ya kan? Cepat Maliki Yaumiddin, ya kan? Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau kita hafaz an Asim dibaca panjang. Maliki. Beda cara bacanya. Beda, beda. Ya kan? Ada dikasih pan,
panjang, ada dikasih pendek, ada pakai mat, ada tidak. Iya kan? Ah, jadi fontnya tetap. Fontnya tetap apa? Huruf mim, huruf lam, huruf apa lagi? Huruf kaf. Maliki atau maliki. Ya, yang salah itu kalau Anda rubah-rubah. Misalkan bukan maliki. Makalah, makalah nusubu. Ya kan? Mim, ka, lah, berarti tak balik hurufnya. Secara literal salah, makalah. Iya kan? Masa ada makalah? Nah, itu. Kalau mam, mim, lam, kaf, itu maliki, itu maliki. Ada juga baca maliki. Itu banyak itu beberapa kiraatnya itu. Tapi kalau makalah, beda. Memang beda hurufnya. Ya kan? Itu. Itu. Jadi tetap juga fonem itu disesuaikan dengan literal dalam ilmu kiraat. Kiraat itu berkaitan dengan font dan fonts. Pakai T, fonts, ya. Oke, kita. Oke. Kemudian kita lanjut. Ah, hmm. Sebelum saya lanjut lebih kemarin di semester berikut sebelumnya kita berbicara tentang definisi-definisi Al-Qur'an. Saya ingin kasih kuis dulu, teman-teman. Coba. Apa perbedaan makna dasar qiraah dan apa makna pengembangan qiraah? Dari sinilah asal usul dari kata kiroat. Qiraah makna dasarnya apa? Makna pengembangannya apa? Mana dasarnya satu kata? Mana pengembangannya satu kata? Jadi satu kata jadi saya tanya ini masing-masing. Ada yang bisa ingat? Saya Apa start. mukram. Makna Iya, dasar Ustaz. qiraah? Mengumpulkan, Ustaz. Sedangkan makna Bagus. pengembangannya membaca. Makna pengembangan qiraah? Membaca, Ustaz. Begitu. Oke, begitu ya. Jadi namanya mengumpulkan, makanya kita nanti dalam kiroat mengumpulkan. Ada 7 kiroat, ada 10 kiroat. Mengumpulkan masing-masing ada 14 rawinya, ada 20 rawinya. Belum lagi wajahnya, belum lagi jalur-jalur yang lain, toriknya, dan seterusnya. Kita kumpulkan. Ya kan? Kita kumpulkan matan-matannya, kaidah-kaidahnya, dan seterusnya. Dikembangkan, dikembangkan, dan seterusnya. Nanti ya. Adapun contoh-contohnya, bagus kalau kita belajar secara offline untuk lebih 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 mempelajari lebih lanjut ya. Oke, berikutnya. Bagus. Secara terminologi, ada banyak pengertian-pengertian tentang apa yang dimaksud qiraat. Ya, ya. Intinya, qiraat itu banyak berbicara tentang cara melafalkan Al-Quran. Ya. Ah, Qiraat juga itu termasuk namanya qiraat artinya aliran. Jadi kalau menafsirkan itu menafsirkan qiraat itu seperti dengan aliran. Jadi kalau begini, coba lihat. Kalau ilmu fikih ada namanya aliran mazhab. Kalau teologi alirannya itu namanya firqah. Kalau kalau tasawuf alirannya itu namanya tarekat. Tarekat. Nah, kalau membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang banyak variasinya, itu namanya kiroah. Ya, kiroah. Jadi itu Anda harus tahu itu. Ya, kiroatnya siapa, mazhab Anda apa, firqo Anda apa, ada kata rekatnya. Jadi ini empat sebenarnya ini. Jadi kita tidak usah apakah kita partainya partai Golkar, partai P3, PKB, PAN. Itu tak usah kita pikir itu. Yang wajib Anda punya aliran ya adalah mazhab fikih Anda apa, firqo ilmu kalam, teologi Anda apa, kita rata-rata al-syariah, oke, tarekat Anda apa, dan kiroat cara baca Al-Quran Anda apa. Rata-rata kita kan hafaz an-Asim. Dan itu pun hafaz an-Asim itu ada beberapa wajahnya dan banyak jalur-jalurnya ya. Sampai 40 sampai 60 itu kalau sehemat pengetahuan saya. Oke, kita lanjut. Untuk lebih lanjut, ada yang bisa sampaikan kepada saya? Mengapa kita harus mempelajari ilmu qiraat? Apakah itu hanya untuk mendapatkan nilai A? Apakah hanya untuk sebagai sarjana agama? Ataukah supaya beban-beban kuliah saja atau terpaksa? Contoh, mungkin Ikrimah bisa menyampaikan kepada saya. Ikrimah juga ini salah satu ulama ini. Nah, bisa menyampaikan, kenapa kita harus belajar ilmu qiraat? Apakah pentingnya? Tutup mi laptop deh kalau tidak penting ini. Bubar makin lebih baik kita tidur siang ini kalau begini. Apa pentingnya? Hmm.
Suaranya Ikrimah. Mute, mute. Oh, mute. Eh, Kalau menurut saya Ustadz, kenapa kita harus mempelajari ilmu kiroat? Karena ada berbagai eh, mazhab dan di setiap ulama itu pasti punya kiroat yang berbeda-beda atau cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Jadi seharusnya sebaiknya kita sebagai anak ilmu tafsir setidaknya bisa mengetahui atau eh, kiroat-kiroat apa saja yang imam-imam itu punya Ustaz. Begitu. Begitu. Kalau siapa lagi nih? Salsa. Salsa bila. Bila apa ya? Bila aku nanti menjadi ah, salsa bila. Kalau salsa apa salsa? Kenapa salsa? Suaranya mute, mute, mute. Kenapa kita pelajari ilmu qiraat ini? Hmm. eh, untuk tetap menjaga kesempurnaan bacaan Al-Quran kita Ustaz. Secara singkatnya. Nah, yang oke. Ya, karena kita jurusan tafsir, untuk mempelajari ilmu qiraat ke depannya, ya, memungkinkan kita bisa melihat ragam penafsiran. Ini kira kan jurusan IQT ya, Quran dan tafsir. Kita memungkinkan ragam penafsiran Al-Quran, ya, ragam penafsiran Al-Quran dari qiraat itu, ya. Ada tulisan saya tulis beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 atau beberapa tahun yang lalu itu sudah lama sekali. Ada 10 implikasi atau sebab akibat, ada 10. Tapi sekarang saya teliti lebih lagi ini ya. Ini 5 tahun, 7 tahun yang lalu ini saya teliti. Ada 10 implikasi perbedaan kiroat dengan perbedaan tafsir. Ya, baca buku saya, baca artikel saya itu di jurnal Al-Bayan. Cari itu jurnal Al-Bayan, cukup saja tulis di Google itu implikasi kiroat Irham Al-Bayan. Al-Bayan itu jurnal Sinta 2 di Bandung. Nah, tulis saja situ. Ada mudah apa itu, ya? Implikasi kiroat Irham Al-Bayan. Di situ ada 10 implikasinya. Dengan adanya perbedaan kiroat kita bisa tahu, oh ini perbedaan tafsirnya. Kalau kiraat yang ini tafsirnya begini. Kalau kiraat yang satu tafsirnya begitu. Begitu. Ya. Nah, la taqrabahunna hatta dalam Al-Qur'an misalkan hatta yatuhurna. Yatuhurna. Ya. Ada juga kiraat yang lain mengatakan hatta yatatahharna. Hatta yatatahharna. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Bacaan yang pertama mengindikasikan bahwa ini nih, apalagi nih calon-calon pengantin semua ini atau tidak wajib menikah ya. Iya, iya, iya kan? Ketika nanti Anda apa namanya, bersuami istri menikah, ya kan? Istri Anda dalam keadaan mohon maaf, haid, lampu merah, ya kan? Nah, dengan adanya perbedaan kiroat ini, mohon maaf, misalkan Anda ingin beribadah dengan istri Anda di malam hari atau kapanpun itu terserah Anda, ya kan? Yang halal tentunya. Jadi saya tidak menyuruh Anda membayangkan ini ya. Ini hanya contoh ini. Siapa tahu besok-besok Akram menikah, Aidil menikah, ya kan? Dan seterusnya. Ah, ya. Akram Bedeng. Akmal Wahid tanya ke istrinya, sayang, malam Jumat sekarang masih haid kikah? Masih haid kikah? Oke? Masih haid kak? Nggak jadi. Aidil lagi tanya istrinya, malam Jumat sekarang haid kikah? Sebenarnya 2-3 hari ini tidak keluar darah. Tetapi belum pikak mandi, sayang. Belum pikak mandi. Jadi mandi maki dulu. Baru sudah itu, mandi lagi. 2 kali kita mandi. Iya kan? Oke. Dengan adanya dua kiroat ini mengindikasikan. Yang pertama, oke, nanti boleh berhubungan badan kalau istri Anda sudah mandi wajib. Jadi sudah bersih, tidak mengeluarkan darah, kencing juga tidak mengeluarkan darah, dan bersihnya juga sudah terhindar dari hadas besar. Oke? Tapi ada juga dengan perbedaan qiraat. Tidak.
biar tidak mandi wajib. Yang penting bersih nih. Itu bersih. Oke, sudah bisa nih Cristiano Ronaldo membobol, mencetak gol 1-0, 2-0. Ya kan? Nah, begitu. Jadi dengan berbagai kirat yang ada, bisa implikasi penafsirannya juga beda. Ya, dan seterusnya. Kita pelajari ini dan kita juga kenal supaya besok-besok dan implikasi berikutnya siapa tahu ada di antara kalian yang ikut MTQ, ya kan? Ada cabang kiroat, oke, ada juga cerdas cermat, ada juga biasa beberapa materi-materi tentang ilmu Al-Quran, kiroat dan seterusnya. Dan ini juga sebagai tambahan lah, ya, tambahan wawasan dan seterusnya. Dan di sini mata kuliah kita ini tidak mengeluarkan sanad, ya. Jangan bilang, wih, sudah mak belajar ilmu kiroat di semester 5, ada mi sanadku. Oh, sorry, sorry, berat itu sanad, ya. Bukan bilang, ih, dapat sanad, tidak. Ada syarat-syarat tertentunya, ya. Tapi ini minimal Anda paham dulu, ya. Paham dulu. Oke. Jadi ada kiroat 7 dan ada kiroat 10. Jadi dulu eh, eh, yang pertama mencetuskan kiroat itu 7 namanya Ibnu Mujahid. Kemudian beberapa abad silam Al-Jazari dan Syatibi itu menambah lagi 3. Bahwa bukan hanya 7 kiroat yang mutawatir. Menurut Syatibi dan menurut Ibnu Jazari itu menambah lagi. Yang 3 ini juga adalah mutawatir. Ya. Siapa-siapa itu nanti kita pelajari. Ada juga namanya imam dengan rawi, apa bedanya? Jadi gurunya ini namanya imam. Ya, contoh Asim, imam. Ya, muridnya misalkan ada 2. Walaupun sebenarnya muridnya banyak. Tapi rawinya cuma 2. Rawi adalah murid dari imam. Ya. Nah, rawi pertama dari Asim itu namanya Syu'bah. Rawi kedua dari Asim namanya Hafiz atau Hafs. Ya. Nah, jadi kalau Hafs itu bukan imam, itu rawi. Jadi imam yang kita maksud ini imam khusus, ya, bukan imam imam solat, imam benjol, imam benjol, ya, imam benjol, imam samudra atau imam ma'arif atau imam siapa kan namanya di sini, ya kan? Bukan, ya, imam masjid, imam penghulu, bukan. Imam di sini masuk adalah guru atau ahli qiraat yang mempopulerkan qiraat itu. Nafi' ka, Ibnu Amir ka, Ibnu Katsir ka, Al-Kisai ka dan seterusnya. Kalau rawi itu anunya As-Susi ka, Kumbul Warash, Syu'bah ka, ya kan? Dan seterusnya. Ya kan? Itu rawi. Jadi imam itu guruna, rawi itu muridnya, masing-masing 2. Jadi 7 kiroat atau 10 kiroat, 10 imam, 10 imam, masing-masing 10 imam ini ada 2 rawinya masing-masing. Berarti Puji Aini Rahmat, berapa total rawi kalau begitu? Berapa total rawi? Puji. Oh, Puji. Berapa total rawi? Berapa? Kalau kalau jumlah imam kiroatnya itu 10, berarti kalau kiroatnya kiroat 10 atau imam ke 10 sampai 10, berarti rawinya berapa? Oh, puji. Oh, puji. Segala puji bagi Allah. Apa puji? Hmm. Tidak tahu. Ki. Kalau Nur Reski Amalia. Oh, Nur Reski. Ingat tadi, setiap imam masing-masing 2 rawinya. Setiap imam masing-masing ada 2 rawi. Kalau kita katakan 10 kiroat, 10 imam, berarti rawinya berapa Nur Reski Amalia? 20, Ustaz. Iya, itu Sambalu 20. Mengantuk. Jam berapa, Mika? Belum setengah 3. Mengantuk nih. Bagaimana ini Sambalu? Oke. Begitu. Oke. Sekarang saya untuk mempermudah Anda menghafal. Ingat, materi kiroat ada teori, ada aplikasi, ada tulisan, ada lisan, dan ada juga hafalan. Harus dihafal. Jadi kalau kita lihat, ada 10 imam kiroat. Saya dari beberapa tahun yang lalu ini suka membuat singkatan.
Karena katanya mahasiswa susah menghafal. Seperti bagikan rumus-rumus ini. Nah, saya kasih rumus. Berapa tadi kiroat? Berapa tadi kiroat? 10 kiroat. 7 kiroat, 10 kiroat, saya kasih singkatan. Nikah aki. Aki-aki saja menikah. Masa jomblo harus tidak menikah-menikah. Iya kan? Nah, di sini. Ingat itu Rahmat Rehan. Nikah aki. Oke? Nikah itu mewakili kiroat 7. Aki itu mewakili tambahan ketiga. Jadi total 10 kiroat. Ya. I-nya 2 berarti 2 imam yang inisialnya I. Ada A-nya 2, ada 2 imam yang inisialnya A. Ya. Nah, ya, N itu Nafi'. I-nya ada 2 itu, ada Ibnu Kasir dengan Ibnu Amir. I. K itu Kisai. Al-Kisai. A-nya 2. Asim. Asim dengan Abu Amr. A. Abu Amr. H itu 1. Hamzah. Kemudian memasuk, itu kan sudah 7 ya. 7 kiroat. Kalau mau masuk lagi kiroat 10, A-nya itu Abu Ja'far. K itu Khalaf. Y itu Ya'qub. Nah, ya, dan seterusnya. Dan ada urutannya ini masing-masing. Ya, masing-masing. Oke? Oke, oke, oke. Oke, sampai saat ini ada yang ingin bertanya sebelum saya melangkah lebih lanjut? Tidak ada yang bertanya, bilang. Sudah, Mideh, habis, Mideh. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada mau bertanya. Minimal komentar ke apa ke? Sudah, Mi? Tidak ada bertanya. Sudah, Mi deh. Berhenti, Maki. Kasih pen tugas deh kalau mau bertanya. Oke, 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 oke. Saya mau tugas Anda adalah sebetulnya aku tugas karena tidak ada yang mau menjawab, tidak ada mau komen ke apakah. Saya mau Anda hafal 10 imam kiroat secara berurut. Anda memahami dan menghafal 10 imam kiroat secara berurut. Apa buktinya? Anda hafal, Anda mengetahui 10 nama imam kiroat secara berurut. Yang pertama. Nah, yang pertama. Oke. Ini jangan dulu. Paling lambat ini. Paling lambat dikumpul. Di ketua kelas ya. Pukul 15.00. Yaitu tuliskan nama 10 imam kiroat. Ada transliterasinya dengan ada bahasa Arabnya. Ini saya kasihkan contoh. Arabnya situ coba lihat di layar. Asim. Ya, ada di sampingnya. Ada transliterasinya. Kasih benar ki transliterasinya. Kasih benar ki. Ya, kasih benar. Ditulis tangan saja ini tugasnya. Jadi gampang gini. Jangan diketik. Ya. Nah, bagian naik motor atau apa. Kalau anda singgah boleh tulis tangan saja. Jangan bilang pakai laptop, pakai tangan ya. Berarti Asim. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ini yang kelima ini kalau Asim, yang kelima. Ya. Oke. Jadi ada teks Arabnya, ada transliterasinya. Jadi saya minta sekarang juga paling lambat pukul 15.00 tuliskan nama itu, kumpul foto dan kumpul ke ketua kelas lewat Telegram ketua kelas kirimkan ke saya dan catat yang terlambat atau yang tidak mengumpul.
Oke, paling lambat. Oke, tugas yang pertama. Tugas yang kedua, di pertemuan offline akan datang, saya akan tes hafalan 10 imam qiraat Anda. Ya, tesnya bisa tes tertulis. Ingat, qiraat itu dua, tulis dengan lisan. Bisa tulis dan lisan atau bisa dua-duanya. Nah, coba tuliskan. Misalkan saya minggu depan baru masuk. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah siap? Naikkan kertas lebar. Tuliskan 10 nama imam qiraat. Bahasa Arab dan transliterasinya dengan baik dan benar. Waktu 10 menit. Cak. Nah, tulis nih. Nah, begitu misalkan ya. Nah, ini. Jadi tugas Anda pertama hari ini Anda tulis dengan baik dan benar sesuai dengan transliterasi. Kenapa ada Arabnya? Supaya Anda tahu. Kenapa ada transliterasinya? Anda kan mau menulis makalah. Ya. Jadi belajar sekarang transliterasi. Oke, Anda ini semester 5 sudah bisa mungkin mengajukan judul ini semester 5. Jadi sudah bisa membuat makalah semester 6, sudah bisa seminar proposal, ya sehingga transliterasi itu adalah harga mati. Ya, karena kita ini kajian Al-Qur'an, pasti banyak Al-Qur'an ayat atau bahasa Arab yang kita kutip, termasuk ini, belajar dengan baik ya. Nah, baca itu pedoman halaman 60 dan sekitarnya dan seterusnya. Oke? Sudah? Ada yang ingin bertanya tentang materi atau tentang tugas? Tidak ada yang bertanya? Ayo, ku kasih ku lagi tugas kalau tidak ada yang bertanya. Ku tambahin lagi nih. Sudah yang pendek? Capek, Mak. Diam-diam di semua ini. Mengantuk. Kapan ini depanku atau bagaimana gitu. Atau ikut tongko demo. Tidak ada ikut demo. Tidak ada, Ji. Oh, tidak ada ikut demo. Oke, oke. Pengantin baru ini? Di mana pengantin baru ini? Di mana ke pengantin baru? Ada di mana ini pengantin baru ini? Ih, ikut tongi bagus. Istri ini pengantin baru. Supaya nalia kita teman-temannya yang lain. Mana suaranya di pengantin baru ya? Halo? Tidak ada suaranya. Malu mali. Sinyal kapan di? Eh, Oke, cukup demikian dari saya. Hari ini saya tunggu Keluar satu. Ustaz. Kenapa? Kenapa? Tak keluar Ustaz. Oh, bagus. Oh, itu ada Ji. Yes. Di mana sekarang ini? Di rumah, di pondok, atau di mertua, atau di mana ini? Di kafe Ustaz. Wih, di kafe, cuy. Lu panggil Kistrino? Lu panggil Kistrino? Lu panggil Kistrino? Tidak Ustaz. Jadi anak muda kok lagi sekarang ini anak gagah. Masih muda ki memang Ustaz. Oh, masih muda Ki. Oh iya Iya. Padeng. Iya iya iya. Oke, sudah Padeng. Iya 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 iya. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Hari ini saya tunggu dan minggu depan juga kita akan tes, juga ditunggu anunya semua hafalannya. Saya rasa gampang sekali gini di pertemuan awal ini dulu ini. Dasar-dasar dulu ya. Baru kita lihat matanya atau kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaannya, metode-metodenya masing-masing dan seterusnya. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Ya, oke, ingat mata kuliah kita sampai pukul 15.00, makanya itu saya berikan kesempatan kurang lebih setengah jam untuk mengerjakan dengan baik dan benar, terutama transliterasinya. Saya lihat banyak yang salah transliterasi dari kemarin, makalata. Ya, buka itu pedoman halaman 60 dan seterusnya, cara menulis transliterasi dengan baik dan benar ya. Oke, kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.